Sekarang di sana-sini timbul protes kecurangan. Ada yang dari purnawirawan TNI Polri, ada yang dari tim hukumnya Paslon 01, ada juga dari bagian relawannya Paslon 03. Dan ada juga yang menamakan gerakan rakyat menolak hasil pilpres dan sebagainya. Mungkin akan menyusul kelompok-kelompok yang lain. Tetapi rekan-rekan, khususnya untuk para relawan, saya mau menghimbau dan mengingatkan kalian bahwa semuanya ini, apa yang sudah kalian lakukan itu, percayalah akan sia-sia. Pertama, kalau kita berbicara kecurangan, itu sebenarnya sudah dari awal. Ketika Pak Jokowi cawe-cawe, itu sudah kecurangan. Menjadi konkret cawe-cawe itu ketika sudah ada putusan MK nomor 90. Dan itu sudah dinyatakan oleh MK bahwa Anwar Usman bersama dengan koleganya itu melakukan pelanggaran kode etik berat. Tapi di situ nggak ada yang protes, demo. Mestinya pada waktu itu ada demo dong. Hakim-hakimnya dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, tetapi putusannya dibiarin valid gitu. Itu logika yang nggak nyambung. Ya. Kedua, setelah itu pendaftaran Gibran sebagai cawapresnya Prabowo di KPU. Pada waktu itu KPU punya peraturan yang lama yang membatasi umur cawapres itu 40 tahun. Dan di situ semua diam. Dan ketika momen pendaftaran itu semua paslon 01, 03 bersama dengan relawan, bersama dengan pimpinan-pimpinan partai koalisinya, semua kami mendaftar, ya, memeriahkan, bangga, bahkan euforia terjadi di situ. Artinya apa? Paslon 01, 03 pun menyetujui bahwa Prabowo Gibran memang sah untuk didaftarkan, gitu. Nggak ada yang protes, nggak ada relawan yang protes di situ. Mestinya di situ. Kalau mau demo, protes, nah kenapa KPU terus mendaftarkan? Nggak ada yang protes, yang demo pada waktu itu. Sekali lagi semuanya malah ikut euforia, berbangga, berfoto di situ. Ya. Nah sekarang terus kecurangan-kecurangan itu dimasalahkan. Saya katakan meskipun nanti surat keputusan KPU itu digugat di PT UN, saya percaya, nanti lihat saja. Pasti. Nah, begitu kecurangan-kecurangan dalam periode kampanye. Ada banyak kalau kita melihat, kalau kita membicarakan kecurangan. Ada pembagian susu gratis pada waktu Car Free Day. Ada pembagian uang ya di pondok pesantrennya Pak Agil Siraj itu. Ya, dan lain sebagainya mungkin ya. Tetapi semuanya diam, nggak ada yang demo. Nah, demo-demo, protes-protes itu seharusnya di tahap-tahap itu. Dan jangan lupa, sekali lagi, Paslon 01, Anies Imin, dan Ganjar Mahfud tetap ikut. Karena mereka sendiri sebagai kontestan aslinya melihat itu semua adalah kecurangan, harusnya kan bisa mengultimatum KPU untuk memboikot, ya, dan mengultimatum untuk tidak ikut serta di dalam pilpres itu kalau misalnya pendaftaran Prabowo Gibran itu diterima, misalnya seperti itu. Tapi kan mereka tidak bersuara, mereka malah ikut serta. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa itu sah juga pendaftaran itu. Nah, sekarang ribut-ribut terus menerus membahas kecurangan. Satu kelompok mengatakan ini bukan hanya demi Ganjar Mahfud, tapi demi demokrasi. Yang lain juga begitu. Ya kan, ini bukan demi Anies Imin, tapi demi demokrasi. Loh, kalian itu bersuara di kelompok-kelompok itu. Posisi kalian ada di kelompok bagian daripada tim paslon 01, paslon 03 gitu. Bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa ini bukan demi Ganjar Mahfud, ini bukan demi Anies Imin. Itu nggak masuk akal. Kalau yang mengatakan itu dari akademisi, dari guru-guru besar itu, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat, ya. Nah, itu masuk akal karena mereka tidak berada di dalam salah satu buku, tapi mereka mengatakan bahwa perilaku Presiden Jokowi yang menyimpang, ya, yang melanggar hukum, yang melanggar konstitusi itu sebagai kecurangan. Oke, itu bisa diterima. Itu objektif. Tapi kalau kalian yang mengatakan
kan demi demokrasi itu nggak masuk akal. Kalau sekali lagi kalau kelompok-kelompok yang akademisi, guru besar, ya tokoh-tokoh masyarakat itu mengatakan demi demokrasi lalu mengingatkan Pak Jokowi agar nggak meneruskan praktek politik yang Machiavelli itu masuk akal. Nah, saya mau mengingatkan begini, nah, ada yang memprovokasi, mengancam, kalau nggak didengar himbauan kami ini rakyat masa yang akan diturunkan cara dari berbagai provinsi dan sebagainya. Teman-teman sadar ya. Nanti kalau betul-betul itu terjadi dan kalau terjadi anarkisme, kalau terjadi ada yang menunggangi, ingat loh, itu yang berhadapan dengan polisi dan tentara. Yang babak belur itu kalian sendiri. Dan jangan dikira apakah Prabowo Gibran tidak punya relawan. Mereka juga punya relawan. Jadi sederhana, jangan setelah kalah, jangan setelah Ganjar kalah, jangan setelah Anies Imin kalah, lalu baru memprotes kecurangan. Telat itu. Telat. Protes kalian, demo kalian itu telat. Ya, dan ingat, itu kalian harus menyadari, jangan oleh karena disuntik, dibakar oleh provokasi itu, kalian yang di depan terbalik dong. Pendukung posisinya di belakang. Coba sekarang, mana suaranya Ganjar Mahfud? Suruh di depan dong, suruh tampil protes itu. Mana suaranya Anies dan Caimin? Suruh di depan dong mereka protes. Kalian di belakang. Bukan kalian di depan, mereka di belakang, mereka diam-diam. Saya mengingatkan itu nanti yang babak belur adalah kalian sendiri, rakyat sendiri. Kasihan. Dan nggak ada yang ngurus. Sudah ada banyak fakta. Contoh sebagai apa? Fakta sebagai contoh. Itu mahasiswa transaksi sampai sekarang nggak ada yang ngurus, itu ditembak mati. Ya kan? Nggak ada penyelesaiannya. Nah, saya mau mengatakan ini secara vulgar karena agar supaya kalian berpikir panjang. Rakyat jangan mau dijadikan tameng, jadikan tumbal begitu. Ya. Ibu Megawati di GBK ngomong memprovokasi massa supaya melawan polisi dan tentara. Loh, itu satu menteri pun yang PDIP satu pun nggak ada yang ditarik. Itu kan bagaimana itu? Nggak cocok kan? Ya, kontradiksi itu antara pidato yang provokatif dengan perilaku praktisnya. Kalau benar PDIP itu sudah merasa ditinggalkan Jokowi dan sudah berseberangan dengan Jokowi, ya berarti konsekuen dong. Menteri-menterinya harus ditarik juga dari kabinetnya Pak Jokowi. Masa nggak malu? Itu kan ada beberapa. Abdi Sleng itu kan sudah mundur tuh kan menjadi dari komisarisnya Telkom atau Telkomsel itu, ya kan? Hendrioso juga begitu, mundur menjadi komisarisnya perusahaan apa itu. Ahok ya, Pak Basuki Cahayapurnama itu kan juga sudah mundur dari komisaris utama Pertamina. Pak Mahfud MD saja juga sudah mundur dari Menko Polhukam. Terus kenapa PDIP tidak menghormati sikap-sikap satria mereka? Ya, kok menteri-menterinya dibiarkan. Tapi waktu pidato, wah, ya kecurangan ini oleh Pak Jokowi. Tapi kenyataannya tetap berada di dalam. Kontradiksi. Kalian disuruh ke depan dihasut satu dengan yang lain. Kalau berhadapan relawannya Pak Prabowo Gibran, ya kalian akan berhadapan dengan polisi dan tentara. Mau apa? Nanti yang rugi siapa? Ya, nah lihat aja itu baru semalam, ya kan? Surya Paloh sudah minta ketemu Jokowi. Bayangkan, saya sudah menduga kan, kalau padahal pemikiran saya adalah saya pikir Pak Prabowo nanti yang menggunakan taktik meniru Pak Jokowi, merangkul itu orang-orang, ya terus sasaran koalisi itu gitu loh, digarap untuk dirangkul. Karena ini mereka tiga-tiganya partai parlemen gitu. Nasdem sudah diajak, nah nanti mungkin PKB selesai. Kalau AS dulu kan memang di luar nggak akan di juga termasuk oleh Pak Prabowo Gibran gitu. Tapi kalau dua partai dirangkul berarti berapa? Sudah 6 partai Gerindra itu, Golkar, Gerindra, PAN dan Demokrat dalam sana. Berarti udah kuat. Yang lain-lain kali lagi kemarin DI mungkin kalau mau jadi oposan ya betul-betul dia sendiri. Karena yang lain-lain itu kecil-kecil di luar parlemen itu. Ya, ternyata bukan menunggu Pak Prabowo, bahkan semalam menurut berita Surya Paloh sendiri yang sudah berinisiatif ingin ketemu Pak Jokowi dan makan di istana.
Ya, artinya apa? Nasdem dan relawannya nggak mungkin nggak masuk kalau ikut-ikutan demo, ikutan menolak hasil pemilu dan sebagainya. Mereka elit-elitnya, top pimpinan itu ya menghasut ke. Pada sisi yang lain mereka berangkulan sendiri. Ingat kasusnya Pak Prabowo aja, dulu berangkulan sedemikian rupa, rivalitas dengan Pak Jokowi. Ujungnya kalau Pak Jokowi ya gigit jari apa ya, ya KTI ulama dan sebagainya itu kan merasa nanti akhirnya. Untuk apa itu? Kan itu lawan ingat itu memang benar konsisten. Ya biar Pak Ganjar dan Pak Mahfud di depan memimpin. Biar Pak Anies, Pak Imin yang memimpin relawan-relawan itu. Ya, di depan mereka, jangan relawannya di depan, mereka di belakang diam-diam. Nanti kalau udah ya, mana kalian? Ya, hanya mengikuti hal yang betul, jangan mau politik semacam ini nggak ada gunanya. Kalau nanti benar-benar misalnya di KPU itu bukan penyimpangan, nah silakan itu dari IT, tim ahli IT masing-masing paslon yang mengungkap itu silakan. Nah gugat saja itu lewat MK. Kalau ada pidana, ya, proses secara kriminal, ya proses secara pidana. Tapi saya mengingat itu aksi-aksi massa itu hanya menghasilkan anarkisme, bentrokan, benturan, kalian yang dibenturkan satu dengan yang lain, yang rugi adalah rakyat. Nanti yang jadi yang menikmati semua fasilitas pemerintah, semua akses pada sumber daya negara, itu hanya elit-elit, hanya mereka-mereka saja kan, gitu loh. Dan rakyat akan tetap susah, akan tetap jempalitan. Ingat loh, kalau Pak Prabowo jadi presiden, yang dia beri makan itu kan bukan cuma penduduk, semua ya katanya. Berarti masuk juga anak-anak kalian gitu. Sebagian dari kalian anak-anak mungkin juga ikut menikmati makan gratis, menikmati di rumah yang dibangun oleh Prabowo dan di itu, menikmati pupuk yang disalurkan secara langsung itu. Kalau ada yang petani di antara kalian, kan Pak Prabowo tidak tidak mungkin mengkhususkan hanya untuk mantan pendukung, kan nggak bisa kan. Presiden adalah presiden seluruh rakyat. Ketika menjadi presiden kan pasti harus loyal kepada rakyat. Sekali lagi ya membahas kecurangan, membahas proses-proses yang Machiavelli itu sudah lewat, sudah telat. Gitu loh. Jadi saya mengajak kita pikir ini yang waras, yang rasional. Kasihan kalau rakyat lawan terus, padahal nggak dapat apa-apa. Babak belurnya disuruh babak belur, benturan disuruh benturan, entah antar relawan, entah antara relawan dengan polisi dan tentara gitu. Terus dapatnya apa? Ya, nasib kalian bagaimana? Gitu. Nah, saya mengajak kalian rasional, mikir panjang. Bukan saya tidak simpatik dan tidak setuju. Itu, tetapi saya melihat itu semua sia-sia dan karena berdasarkan pengalaman gitu. Karena nggak ada gunanya sia-sia. Sekarang berpikir apa setelah ini yang harus rakyat lakukan? Terus menerus ikut perjalanan Pak Prabowo nanti. Oke, banyak janji. Apakah benar nanti KPK itu dipulihkan, dikuatkan? Gitu. Ya, apakah nanti pengadilan HAM itu berdiri di masanya Pak Prabowo? Ya. Apakah ekonomi rakyat itu nanti naik, meningkat? Gitu. Dan seterusnya ada banyak hal, janji-janji kampanyenya itu bisa lagi. Nah, mending itu ke depan itu mengawal pemerintahan sembari mengkritisi, ikut menagih janji-janjinya Pak Prabowo. Lebih baik, saya pikir itu lebih rasional, lebih produktif, lebih konstruktif, ya, dan lebih aman bagi semua. Sekali lagi, saya bukan tidak simpatik, bukan tidak setuju dengan menyuarakan itu, tapi saya melihat berdasarkan pengalaman, semua akan sia-sia. Ya, sia-sia karena kekuatan. Bayangkan Pak Prabowo itu didukung oleh 60% lah. Kalau saya bulatkan kan 60%. Ya, dari kurang lebih 170 juta DPT. Bayangkan saja. Berarti kan betapa kuat itu dukungan itu. Kalau itu dikatakan curang, ya tinggal dibuktikan saja. Di mana perhitungan IT-nya KPU yang curang itu. Nanti dibuktikan. Betul nggak bisa membuktikan?
Nggak yakin saya. Nah, ini saya bukan persoalan sekarang membela Pak Prabowo, bukan. Tetapi maksud saya justru membela kalian, mengingatkan para relawan itu, hati-hati. Jangan cuma mau diprovokasi, dapatnya babak belur, tapi giliran yang enak-enak, yang berangkulan, yang menikmati fasilitas semua sumber daya negara, dan akses pemerintahan, itu hanya elit-elit, hanya mereka itu. Ya, itu lebih baik menurut saya, sekarang civil society itu diperkuat, kalau kalian mau memperkuat civil society, dengan ikut mengontrol pemerintahan nanti Pak Prabowo dan Gibran itu jauh lebih konstruktif dan produktif gitu ya, sembari kalian terus menata memperbaiki kehidupan masing-masing daripada melakukan gerakan-gerakan yang destruktif dan hanya mengikuti provokasi. Itu himbauan saya dan pesan saya, dan salam Pancasila.